with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Nah rekan sahabatku, sesudahnya kita jarah ke Pangeran Sugi ya, kita langsung tancap gaskan ke makam Eyang Cut Nyadin. Nih Kang Wawan nih, cuman 2 Wawan nggak ada, tahu kemana. Wah ini Tales nih. Nih Ketua RT. Gaskan. Cuman malu-malu kalau Ketua RT itu, aduh. Nih anaknya nih, tahu bolos, tahu gimana ini dari pesantrennya nih. Cuman untuk lokasi ke Eyang Cut Nyadin ya nggak terlalu jauh juga sebetulnya, cuman melewati anak tangga. Mengingat musim ini sekarang lagi musim hujan, jadi untuk orang yang ingin berziarah diharap berhati-hati karena jalanan cukup lumayan licin ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Nah kalau ke makam Eyang Cut Nyadin ya, kebetulan alhamdulillah lagi ada pas ini apa juru kuncinya ya. Dari sini kalau kita datang ke sini kita bel ini 3 kali. Nanti takutnya nggak datang ke sini. Nah di sini rekan sahabatku sangat unik sekali ya. Biasanya kan kalau bel itu memakai tenaga listrik, nah di sini mah manual. Mantap, gasket. Sampai di pemakaman Eyang Cut Nyadin itu Sejarah pahlawan nasional yang berada di Gunung Puyuh ini, tepatnya di Sumedang. Kita harus bangga loh dengan pahlawan-pahlawan. Salah satunya beliau ini, kalau nggak salah ini dulunya itu orang Aceh, tapi luar biasa ya. Beliau berjuang betul-betul luar biasa pokoknya. Nih kebetulan di sini juga sudah ada nih, ini kan sejarah singkat Cut Nyadin ya. Bang, saya bacakan ya rekan sahabatku. Bangsa yang yang besar adalah bangsa yang mau menghargai pahlawannya dan kemudian meneruskan cita-cita perjuangannya. Cut Nyadin adalah pahlawan nasional yang dilahirkan di Aceh pada tahun 1848 rekan sahabatku. Putri dari Teku Nata Setia, selama hidupnya Cut Nyadin telah berjuang mati-matian sebagai seorang pahlawan putri yang setia di samping suaminya Teku Umar ya rekan sahabatku. Ternyata suaminya itu Teku Umar. Beliau ikut bergelirnya masuk hutan, keluar hutan, menentang penjajahan Belanda dalam perang Belanda di Aceh yang terkenal dari tahun 1873 sampai 1906. Setelah suaminya wafat, Cut Nyadin meneruskan perang jihad, memimpin perjuangan sehingga beliau tertawan Belanda pada tanggal 6 November 1905. Itu pun atas informasi pengawalannya ya, yang sudah tidak tega melihat kondisi Cut Nyadin yang buta dan sakit-sakitan. Selanjutnya pada tahun 1906 Cut Nyadin dibuang ke Sumedang, Jawa Barat tepatnya ya, disertai pengawalannya Panglima berumur 50 tahun dan Teku Nana berumur 15 tahun. Belanda menyerahkan Cut Nyadin kepada Kanjeng Dalem Pangeran Arya Suryadi Madja atau Bupati Sumedang. Kemudian Kanjeng Dalem
memanggil Kiai Ilyas, Imam Besar Masjid Agung Sumedang, dan menyarankan agar Cut Nyadin ditempatkan di rumah Hajat Soleha yang terletak di belakang Masjid Agung Kanjeng dalam bertanggung jawab penuh dalam Cut Nyadin berada di Sumedang, sehingga segala kebutuhan sehari-hari dan kesehatannya sangat diperhatikan. Hal ini karena Kanjeng dalam Pangeran mengetahui sepak terjang perjuangan Cut Nyadin di Aceh yang tidak mau bertemu dengan pemerintah Belanda, apalagi menerima pemberian mereka. Cut Nyadin juga tidak mau tinggal, dan walau dalam keadaan buta dan sakit-sakitan sehari-harinya, beliau mengaji dan tidak pernah keluar rumah. Dengan menguasai ilmu agama dan hafal Al-Quran, banyak anak-anak kaum dan masyarakat sekitarnya belajar mengaji dan mengaji dan ilmu agama, sehingga Cut Nyadin dianggap sebagai ibu suci oleh masyarakat sekitarnya. Kanjeng Pangeran Arya Suryat Maja kemudian memberi gelar Cut Nyadin sebagai Ibu Prabu, Ibu Ratu. Selain Sri Kandi Nasional, Cut Nyadin dirawat oleh Kiai Sanusi yang dikenal sebagai guru agama, kemudian diteruskan oleh putranya H. Wisma. Kesehatan Cut Nyadin semakin lemah, semakin menurun hingga wafat pada usia 60 tahun pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di tanah pemakaman keluarga Kiai Sanusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada arwah Cut, pahlawan putih yang amat berjasa dan setia ini, serta memberi rahmat kepada orang-orang yang telah berjasa merawat dan melindungi di masa pembuangannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata rekan sahabatku luar biasa ya, meskipun beliau itu sakit-sakitan, dan dulunya itu beliau itu berjuang dengan suaminya. Ketika suaminya itu wafat, beliau itu tidak berhenti ya untuk memperjuangkan tanah kelahirannya, yaitu Indonesia. Nah, rekan sahabatku, contoh ya, salah satu pahlawan nasional. Beliau seorang wanita, tapi beliau itu tidak membatasi. Kebanyakan wanita itu di kehidupan sekarang itu direndahkan, tapi jangan salah, wanita itu bisa lebih kuat dan bisa lebih garang, rekan sahabatku. Ini salah satu uswah ya untuk kita semua. Semoga kita juga diberikan kesehatan dan kita juga bisa bermanfaat ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah ya yang bermanfaat buat orang lain. Kita akan lihat-lihat ya, dan kita akan pantau apa saja yang di sekitar pemakaman yang terjadi. Nah, rekan sahabatku sekalian, alhamdulillah ya, barusan sejarah ke pahlawan nasional yaitu Cut Nyadin sudah beres. Nah, kebetulan di samping saya ada Pak Kuncen selaku juru kunci ataupun pengurus ya makam pengelola ya, Cut Nyadin. Nah, bisa diceritakan Pak untuk sejarah beliau ini Pak, pahlawan nasional ini Pak? Soalnya kan
banyak Pak orang nih katanya dan katanya Ya, dan betul. katanya gitu. Nah, itulah. Jangan sampai banyak pembodohan demi pembodohan gitu. Betul. Jadi Biar salah kuat artikan. semua ya Pak. Iya. Gimana Pak? Nah, kebetulannya alhamdulillah atas pertanyaan ada siapa? Heri Herdiansah Pak. Nah, atas nama Heri ini menanyakan tentang sejarah Ibu Cut Nyadin yang sebenarnya saya akan utarakan. Iya. Sejarah ini saya punya sejarah langsung dari sumber berita dari si Ibu Siti Khadijah yang merawat Ibu Cut Nyadin Oh, ketika di langsung, Sumedang iya, iya. langsung ya. Nah, ceritanya buyut saya ini sejarah Cut Nyadin. Ibu Cut Nyadin lahir tanggal 6 November 1848. Iya, iya. Dia gede di Aceh, besar di Aceh dan menikah di Aceh ketika berusia 12 tahun. Oh, usia 12 tahun menikah. Dengan panglima perang yaitu Teku Ibrahim. Ya. Nah, dia punya anak satu perempuan yang bernama Cut Gambang. Oh iya. Tetapi nah, anaknya ini Cut Gambang dengan Teku Ibrahim usianya tidak lama karena keburu meninggal ditembak oleh Belanda. Oh, sayang sekali Nah. ya Bang. Kemudian beberapa tahun kemudian Ibu Cut Nyadin ini menikah lagi dengan panglimanya yaitu Teku Umar Johan. Oh iya, iya. Nah, beberapa tahun. Tetapi Teku Umar Johan pun nasibnya sama, meninggal Meninggal juga. ditembak oleh Belanda. Nah, disitulah Ibu Cut Nyadin mengambil alih posisi untuk berdiam diri, bertinggal yaitu di lokasinya itu di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman, bukan di rumah atau di keluarganya. Iya. Dia memilih di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman. Tetapi Masjid Agung Baitur Rahman pun nasibnya sama, hancur dibakar oleh Belanda. Perjuangan. Disitulah Ibu Cut Nyadin tidak terima sehingga dia turun langsung berjuang melawan Belanda dan dia sesumbar. Ibu Cut Nyadin sesumbar Ya. atau berkata, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tangannya. Oh. Ada Disitulah Ibu Cut Nyadin turun perang berjuang melawan Belanda selama 33 tahun. Dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung sampai dia mendapatkan sakit. Sakitnya apa? Yaitu tidak bisa melihat atau buta. Jangan mengatakan rabun karena nenek saya juga enggak mengatakan rabun. Oh, jadi Total buta. buta, betul-betul buta, Nah, nggak bisa melihat gitu Pak. Nah, setelah itu dengan penyakitnya ini, kebutaannya Ibu Cut Nyadin ini dan ketuaannya Ibu Cut Nyadin ini ketahuan sama panglimanya yaitu Teku Umar Johan. Ya. Nah, Teku Umar Johan ini merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara, takut ada apa-apa dengan binatang. Maka Teku Panglaut ini datang ke Ibu Cut Nyadin, berunding atau diskusi, lebih baik menyerahkan diri. Ternyata Ibu Cut Nyadin bukan menerima, malah mencaci habis-habisan, mencaci maki habis-habisan, memarahi panglimanya itu ya Teku Panglaut itu. Iya, iya, iya. Tetapi Teku Panglaut ini tetap karena merasa kasihan Iya. sehingga dia sampai rela dikatakan sebagai pengkhianat. Datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun nggak boleh. Iya. Nah, disitulah kemudian tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Cut Nyadin dijemput oleh Belanda, dibawa ke markas Belanda. Nah, kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin ini dibawa ke Jakarta dengan satu pengawal dan satu juru bicara. Nah, dibawa ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Iya, iya. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Nggak ada. Istilahnya asal bicara. Nah, setelah itu oleh Belanda dibawalah ke Sumedang. Sampai di Sumedang, Ibu Cut Nyadin bukan, yaitu Ibu Siti Khadijah, Iya. cucu Ki Haji Sanusi yang pertama. Iya. Nah, disinilah tinggal Ibu Cut Nyadin, bertempat tinggal atau berdiam di rumahnya Ki Haji Sanusi. Iya, iya. Nah, entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh, walaupun sudah wafat tetapi masih dicari oleh Belanda. Padahal itu sudah Sudah wafat gitu. wafat.
Luar biasa. Ya. Ketakutan Ajaib. keluarga Ki Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, Ya. maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Nah, jadi Bergelar gitu. bergelar. Jadi jangankan yang jauh, yang dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Taunya Ibu Ratu atau Ibu Perbu, keluarga Ki Haji Sanusi. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin ada kegiatan yaitu mengajar pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang. Ketika Ibu Cut Nyadin lagi tinggal di rumahnya Ki Haji Sanusi ini, tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin pun meninggal. Tepatnya tanggal 6 November 1908. Nah, meninggalnya pun di rumahnya Ki Haji Sanusi. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Ki Haji Sanusi ini berunding mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin. Ya. Karena kalau ke Aceh tidak mungkin sebab dalam pengasingan Belanda. Ya. Nah, kedua tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Cuman kata anak Ki Haji Sanusi menjawab yaitu Haji Husna, kita nggak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Ki Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Ki Haji Sanusi. Keluarga, ya. Nah, itu makamnya Ki Haji Sanusi, balik fotonya itu di film. Iya. Nah, itu makam Ki Haji Sanusi dan Ibu Siti Khadijah. Oh, yang di sampingnya lagi. Nah, itu Ki Haji Sanusi ini adalah yang membangun Masjid Agung Sumedang, imam pertama di Sumedang, yang menyiarkan agama Islam di Sumedang, penghulu pertama di Sumedang, itulah Ki Haji Sanusi. Luar biasa. Nah, sejarahnya. Itulah sejarahnya Cut Nyadin. Dan Ibu Cut Nyadin ini ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, pengawalnya ini Teku Nana masih tinggal bersama keluarga Ki Haji Sanusi. Iya. Sampai dia dapat jodoh orang sini yang bernama Mak Iyo. Sampai dia punya anak 3, perempuan semua. Iya. Yang pertama Ninis, kedua Mas Kun, ketiga Mas Ria. Kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa ke Aceh sama Teku Nana ini. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Tidak kembali lagi. Yang ada kabar berita orang Aceh banyak berjodoh dengan orang Sunda. Itulah. Ya, sejarahnya itu panjang lebar, Pak, luar biasa. Dan Pak. ini makam ini baru diketahui bahwa ini makam Cut Nyadin setelah 50 tahun baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Berarti udah 50 tahun baru diketahui. Awalnya yang tahu semua masyarakat taunya bahwa ini makam Ibu Ratu keluarga Ki Haji Sanusi. Bahkan di sini juga ada lambang Garuda juga ya Pak, lambang itu negara. baru kemarin dikirim. Nah, luar biasa rekan sahabatku, ini Pak Kuncennya itu betul-betul tahu akan sejarah beliau ya. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita doakan juga Pak Kuncen juga diberikan kesehatan. Amin. Dipanjangkan umurnya juga ya rekan sahabatku. Amin. Nah, ngomong-ngomong Pak, untuk masalah ini kan tadi Bapak panjang lebar Pak. Wah, iya. namanya siapa Pak? Nama saya Asep, Oh. keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah yang merawat Ibu Cut Nyadin. Keturunan keenam dari Berarti Ki bukan Haji orang Sanusi. lain gitu Bukan. ya, masih keluarga Justru sebetulnya. tanah ini tidak bisa dipegang oleh pihak luar Oh. ataupun instansi manapun. Langsung. Nah, karena kalau dipegang oleh orang lain, pertanggungjawabannya itu cuma beberapa persen. Gitu. Tetapi kalau pribadi saya sebagai keturunannya, karena ini merasa bahwa ini milik sendiri, sehingga saya tata rias, sehingga saya menjalankan orang yang memberikan sodako saya kembalikan kepada orang yang sodako. Itu salah satunya merasa nyaman dia berjarah ke sini, bikin kanopi, karpet atau apa yang lain buat kesejahteraan makam di sini. Itulah. Ya, terima kasih Pak untuk informasinya sejarah tentang Cut Nyadin ya. Nah, untuk rekan-rekan, alhamdulillah ya, kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu akan sejarah pahlawan nasional ya yang Cut Nyadin. Nah, mungkin saya akan undur diri ya, berpamitan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.